Zamir TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaruniakan kita kebahagiaan, kenikmatan, kedamaian, ketentraman di setiap saat dan keadaan. Kita terus dalam lindungannya. Para sahabat-sahabat semua, kita hari ini semakin menapaki hari, dihadapkan pada kemajuan perkembangan zaman, segala macam kemudahan. Dunia terus berlomba untuk mencapai kemewahannya. Dunia terus bergerak menuju perubahan untuk mencapai tingkat kepuasan, tingkat kebahagiaan. Begitulah yang kita rasakan. Banyak sekali kita temukan degradasi nilai-nilai, merosotnya pemahaman-pemahaman individu di dalam dunia yang penuh kemajuan ini. Nilai-nilai agama, nilai-nilai moral terus ditanamkan untuk memantapkan paham-paham yang ada pada masyarakat generasi kita ini, supaya tidak jatuh kepada jurang kehancuran. Kalaulah dikatakan kehidupan akhir zaman itu kehidupan di mana penuh dengan berbagai macam godaan kemewahan, manusia mengejar kepuasan diri, kepuasan batin. Memang begitulah kiranya. Untuk itu kita harus membentengi keluarga diri kita bagaimana agar tetap menjaga nilai-nilai ajaran agama, nilai-nilai yang memberi kepada kita kebahagiaan sebenarnya. Hari ini kita menyaksikan anak-anak kita berkiblat pada kemewahan, karena memang kemewahan itu begitu diagung-agungkan, mulai dari lapisan masyarakat atas hingga masyarakat bawah, di mana kesederhanaan itu menjadi perkara langka, khususnya yang hidup di perkotaan, bahwa kalau bisa menaiki kendaraan mewah, makan makanan di tempat yang mewah, tidur di fasilitas yang mewah, hotel mewah, yang semuanya serba mewah, itu sebagai cerminan kebahagiaan. Anggapan semacam itu walaupun sering ditolak, sering dinafikan, baik dari hati ataupun dari kalangan masyarakat, tetapi terus itu tumbuh subur berkembang. Anak-anak mulai ikut gaya kehidupan seperti itu, bukan salah mereka semata, karena sudah dimulai dari kita sebagai orang tua. Masyarakat semua sudah memulainya, dimana kalau pergi kondangan hanya memakai mobil Daihatsu Perosa misalnya keluaran tahun 95, seakan-akan berat kaki melangkah. Tapi kalau berangkat ke tempat yang banyak orang, apakah acara pesta kondangan atau acara-acara yang di situ banyak berkumpul orang banyak, menggunakan Alphard, menggunakan mobil-mobil mewah, serasa gembira, bahagia, semangat. Kenapa hal ini menjadi begitu penting? Kenapa ukuran sesuatu dilihat dari kemewahannya? Orang itu apabila dia menggunakan peralatan, fasilitas yang mewah, seakan-akan ia sukses, seakan-akan ia hidup enak, nyaman, orang yang bahagia. Padahal untuk melaksanakan itu, untuk menggunakan hal itu, banyak sekali yang berdarah-darah, banyak sekali yang tabrak sana tabrak sini, banyak yang dahulunya baik menjadi tidak baik,
banyak yang dulunya sebelum berubah wacana berpikirnya, dia menjadi orang yang memiliki ketenangan, ketentraman, menjaga nilai-nilai. Tetapi setelah dia ikut terkontaminasi dengan dunia kemewahan itu, turun semua nilai yang ada dalam dirinya. Jatuh ia dalam penderitaan batin. Norma-norma tidak ada lagi dipelihara. Sangat merugikan, bukan hanya dirinya, tetapi kalau ini global ke wilayah yang lebih luas, negara misalnya, pasti akan dirugikan. Maka wajar saja kalau kemudian ada yang namanya markup anggaran, menggelembungkan budget, kemudian menghambur-hamburkan dana bagi kalangan-kalangan yang memangku kepentingan itu. Dana yang seharusnya optimal maksimal tetapi menguap, hanya hedonisme, hanya mengejar kebahagiaan yang dikatakan mewah tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak kita ikut menjadi korban. Anak-anak kita tidak mau disuapi makan kalau tidak makan makanan ala-ala Korea, ala-ala Eropa. Karena kita juga sibuk hal seperti itu. Kita rela menahan makan, keliling mencari makan. Padahal tempat makan banyak, tapi sengaja kita mau berantri, mau berbondong-bondong, berdesak-desakan makan di tempat yang harganya mahal, mewah. Meskipun nggak dapat tempat duduk, kita merasa bangga dengan itu semua. Saya juga senang sekali melihat orang-orang yang tidak ikut-ikutan, tapi jumlahnya tidak ada seberapa, bisa dihitung jari. Dia ke kebun memanen kelapa sawit misalnya, yang selama ini dianggap mobil Land Cruiser itu harga 2,5 miliar itu sebagai barang mewah, dia pakai untuk ngangkut sawit. Saya senang sekali cara mereka. Dia memakai Toyota Alphard, dipakai untuk ngangkut sayur mayur. Saya senang sekali. Kenapa? Ini adalah salah satu di antara sekian orang yang ingin berusaha meninju congkaknya dunia yang ada di dalam hati. Selama ini yang namanya Toyota Alphard itu selalu identik dengan glamor, dipakai untuk ke tempat-tempat penting, ke tempat-tempat yang mewah, dilap sehari 5 kali, dicuci begitu kinclong, kemudian memakainya pun dengan tempat-tempat yang manja, tempat yang tidak becek, kemudian hanya sekedar untuk nampang, bertemu, berfoto. Tetapi ada yang menggunakannya untuk maksimal, karena memang fungsi dari kendaraan adalah dipakai untuk keperluan yang maksimal. Apakah itu ke kebun, apakah itu ke pasar, tidak dibatasi. Jadi seakan-akan ingin menunjukkan bahwa perlu dikeluarkannya rasa cinta, perlu dihilangkan, dikikis bermegah-megahan dalam diri ini. Karena dalam agama pun disebutkan dalam surah Al-Takasur itu, alhaakumut takasur, kamu telah lalai karena kamu bermegah-megahan, hatta zurtumul maqabir, hingga kamu mendekati ajal itu masih dibuat. Ya begitulah, usia sudah 60, usia sudah 70, masih saja tidak berubah, masih saja hal-hal yang dipelihara, perkara-perkara yang tidak membuat dirinya bertambah nilainya, bertambah bahagia. Perkara-perkara yang akan ditinggalkan, yang selalu menyibukkan setiap hati yang hari-hari dilalui. Istighfar banyak-banyak itu ternyata
tidak cukup. Karena kalau tidak dicoba terus dan terus, kita itu menafikan dunia dari dalam hati. Yang ada adalah kita takjub, semakin takjub pada perkara dunia ini. Kita akan semakin dibuat terpesona dengan benda-benda. Maka benda yang kita miliki harus kita syukuri pertama kali. Yang kedua, kita gunakan seadanya, semampu, semaksimal yang harus dilakukan. Kalau kita punya motor keluaran tahun 95 yang harganya cuma 2 juta, kalau andai kata anak kita protes tidak mau diantar sekolah pakai kendaraan itu, kalau dia menginginkan motor yang seharga 35 juta, misalnya bernama Honda PCX, bagus. Tetapi kalau tidak dengan itu dia tidak semangat, tidak dengan itu dia malas berangkat sekolah, tidak dengan itu dia tidak pede, maka inilah penyakit hati yang perlu diperbaiki. Begitu juga orang tua kita ini harus memperbaiki diri kita ini dengan perkara seperti ini. Kecil tapi sangat merusak. Sangat merusak karena berdampak besar nanti. Dari yang gaji 7 juta itu bisa maksimal dipakai untuk keperluan keluarga, tapi karena gaya yang dibuat seleranya begitu tinggi, maka penghasilan 7 juta itu tidak lagi berkah. Pasti iklan-iklan yang berseliweran yang dia lihat itu dia ingin miliki. Dengan mencicilkah atau dengan cara sewa, akan dia cari cara supaya benda yang mewah itu ada pada dirinya. Paling tidak sebentar, sehari, 2 hari, 3 hari, walaupun harus sewa mahal. Memaksakan hal seperti inilah yang dalam hukum Archimedes, semakin besar gaya maka semakin berat beban. Semakin kita banyak melakukan gaya kemewahan, menginginkan gaya hidup yang tinggi, maka semakin besar beban kita, semakin besar penderitaan kita, semakin banyak persoalan yang akan menumpuk di hati kita. Sehingga usaha memperbaiki diri, usaha untuk menaikkan nilai-nilai yang ada dalam diri itu semakin terlupakan karena material benda sibuk menjadi impian. Sampai kapan kita akan begini? Ini perkara yang tidak akan ada habisnya. Kita mulai sedikit demi sedikit mengeluarkan kebesaran dunia, mengeluarkan kemewahan yang bercokol di hati kita itu. Bagaimana coba kita melihat di sebaliknya? Saya senang melihat orang-orang perindapan India. Kalau dia memakai kendaraan apa adanya, lecet-lecet pun dia pede masuk ke kantor memakai kendaraan yang lecet-lecet. Bahkan tahunnya tahun tua. Bukan dia tidak mampu, bukan dia selera rendah, tapi memang patut kita contoh. Di tengah kemajuan zaman, hatinya tidak tergerus. Itu yang hebat. Di tengah orang berlomba-lomba mencari kenikmatan, dia nikmat dengan apa yang ada. Itu yang hebat. Nah, seandainya itu ada pada diri kita, maka kita akan dikatakan sebagai orang yang merdeka, tidak terjajah. Kita sibuk mengatakan di Indonesia dijajah Belanda 350 tahun. Kita merdeka tahun 45, tapi sampai hari ini kita masih terjajah. Terjajah oleh produk-produk dunia modern, dunia yang semakin mewah ini menjajah hati kita. Buktinya begitu. Minum kalau tidak mereknya Aqua, serasa tidak minum air mineral. Ngopi kalau tidak di Starbucks,
Kalau kita ngopinya cuma Starling itu kopi yang keliling, tukangnya naik sepeda keliling itu disebut Starling. Tidak seperti rasa ngopi. Walaupun harga Starbucks mahal tidak jadi masalah, yang penting punya penampilan, yang penting punya kesan. Itu kenyang lebih daripada kenyang. Sebenarnya rasa pun tidak jauh berbeda. Mudah-mudahan ke depan anak-anak generasi kita memiliki orang-orang yang tidak terkontaminasi perkara ini. Dia survive, dia hebat, bukan dia ingin memiliki benda-benda, barang-barang yang mewah yang hebat, tapi dia memiliki hati, nilai, keyakinan yang membuat dia berani tampil di tengah-tengah kemewahan tadi dengan apa adanya, dengan seadanya. Maka kita pun juga patut bersyukur kita memiliki presiden yang tidak bergaya borjuis, presiden yang seperti kita, seperti manusia kebanyakan, berangkat dari kesederhanaan. Ini bisa dijadikan teladan, ini bisa mewarnai, membalikkan anggapan-anggapan di masyarakat tentang kemewahan. Begitu kira-kira, saling mengingatkan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.